Selamat datang di channel Sehat Mental bagi teman-teman yang sedang menyelesaikan studi atau yang sedang ingin membuat penelitian. Kali ini kita sharing-sharing cara membuat judul ya. Kita akan kasih teknik untuk buat judul, lalu menemukan judul kira-kira seperti apa biar kita lebih mudah untuk membuat karya ilmiah kita. Nah, saksikan terus video ini sampai selesai. Nah, teman-teman sekalian, memang ada beberapa cara untuk mencari judul sehingga kita dapat dengan mudah untuk menggunakannya dalam mempercepat penyelesaian karya ilmiah kita. Tentu kebanyakan teman-teman yang sedang melanjutkan S1 atau S2 atau S3 itu adalah membuat karya ilmiah tugas akhir, atau teman-teman yang sedang membuat artikel untuk masukkan di berbagai macam jurnal. Itu kesulitan kita adalah menentukan judulnya apa. Nah, ada 3 cara yang saya tawarkan untuk membuat judul. Yang pertama, teman-teman perlu juga untuk melihat judul orang lain. Nah, jadi kita contohkan ya, seperti ini. Cara pertama, kita lihat dulu, kita buka dulu indeksasi indexing yang ada, yang paling familiar itu Google Scholar ya. Itu baru kita ulas kenapa judulnya itu, kita akan ulas itu. Nah, teman-teman sekalian, kenapa kita ambil ini? Saya contohkan misalnya mencari tentang counseling gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada beberapa ya yang bisa kita jadikan untuk jadi judul. Kita contohkannya misalnya konseling kelompok gitu ya. Nah, ini ada beberapa ya yang bisa kita jadikan untuk judul. Gunanya melihat ini adalah agar kita bisa membuat judul baru. Nah, jadi tujuan pertama adalah kita dapat daftar pustaka dulu, lalu setelah itu baru kita merombak judul. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, asalkan tidak sama ya apa yang sedang kita teliti. Nah, teman-teman, di sini contohnya adalah peningkatan kepercayaan diri remaja melalui konseling kelompok. Nah, tinggal dirubah di sini ya, efektivitas konseling kelompok dalam peningkatan kepercayaan diri remaja. Nah, itu salah satu cara mudah ya, teman-teman. Jadi kita ambil ini. Jadi ke teman-teman sekalian, kita bisa gunakan buku yang dia punya atau literatur yang dia punya untuk memperkuat nanti pembuatan latar belakang atau pendahuluan kita, dan nanti juga akan secara teori. Nah, ini gunanya biar kita tidak mulai dari nol. Nah, kebanyakan teman-teman yang sedang membuat tugas akhir itu dia bingung membuat judul, lalu setelah itu dia bingung buku apa yang akan dia gunakan. Biar tidak bingung, teknik pertama adalah lihat judul orang lain, lalu berubah sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi bisa aja judulnya ini ya, contoh peningkatan kepercayaan diri remaja melalui konseling kelompok, misalnya gitu ya. Lalu dirubah menjadi pengaruh konseling kelompok terhadap kepercayaan diri remaja, atau dirubah lagi menjadi efektivitas konseling kelompok, atau dirubah lagi tidak usah konseling kelompok, dirubah jadi konseling individual, dirubah. Jadi begitu. Teman-teman yang orang sains juga bisa mencari judul-judul yang sesuai dengan kebutuhan sains. Apakah dia menggunakan teknik kualitatif, kuantitatif, atau terserah apapun metode dalam penelitiannya. Nah, teman-teman sekalian, cara yang kedua ya, saya sudah rumuskan itu. Cara yang kedua, teman-teman, bisa cari tema besar ya. Jadi tema besarnya misalnya adalah tema yang kita ingin angkat gitu ya, seperti sekarang keadaan COVID gitu ya. Tema besarnya adalah COVID-19. Lalu kita kaitkan dengan kebutuhan kita. Apa itu kebutuhan kita? Ya terserah, apapun kebutuhan kita yang bisa membuat kita mendapatkan judul baru. Nah, setelah kita dapat itu, kita cek juga di Google Scholar. Gunanya apa? Karena hambatan banyak dari semua peneliti itu adalah tidak dapatnya atau susahnya mendapatkan literatur. Nah, dari sinilah kita dapat literatur.
biar kawan-kawan atau teman-teman sekalian tidak memulai dari nol. Jadi bisa mencari tema besar dulu. Misalnya orang ekonomi gitu ya, kaitkan dengan COVID. Itu tema. Jadi kita cari COVID-19 dan ekonomi. Nah, teman-teman sini ada banyak nih peran ekonomi dalam dan keuangan sosial Islam saat pandemi ya. Kita tinggal sesuaikan kira-kira kita mau ambil apa di sini. Apakah kita ambil bagian keuangan sosial atau apa, tinggal dirubah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau di sini ada COVID dan implikasi bagi usaha mikro, kecil dan menengah gitu ya. Atau yang lain ya. Kita terserah adik-adik sekalian bisa melihat. Nah, dan di tempat adik-adik sekalian tentu ada repositori ya. Kalau teman-teman S1 atau S2 itu kampus masing-masing pasti punya repositori, dan di sana kita bisa lihat tuh judul teman-teman lain yang sudah pernah membuat judul, dan kita bisa cari judul baru setelah melihat judul orang itu, atau kita membuat tema baru dari tema orang lain. Jadi caranya dibaca dulu penelitian orang tersebut, dari penelitian itu apa kekurangannya. Nah, tema itu yang kita angkat. Itu cara kedua untuk merumuskan judul. Nah, cara yang ketiga, teman-teman sekalian, cara yang ketiga adalah kita harus tahu bahwa dalam judul itu harus ada 3 hal. Ya. Jadi kalau kita melihat, cara yang ketiga adalah kita lihat dulu problem yang ada. Ya, jadi memang saya susah juga mengatakan bahwa dalam penelitian itu kita harus cari judul dulu, enggak ya. Yang judul itu sebenarnya tahap akhir teman-teman dalam membuat penelitian. Yang harus kita buat pertama itu adalah cari problem. Oke, kalau kawan-kawan susah mencari problem, lakukan yang pertama tadi, cari lihat judul orang lain. Nah, kalau problemnya kita dapat, misalnya satu kampus itu mahasiswanya telat-telat dalam penyelesaian tugas akhir. Nah, kita bisa, itu problem. Kita bisa teliti kenapa itu terjadi. Atau ada problem ketika seorang misalnya anak hukum ya, di dalam peraturan perundang-undangan itu harusnya dijalankan dengan baik, ternyata tidak dijalankan. Nah, ini problem. Nah, sebenarnya problem ini banyak sekali. Sesuatu yang ada miss antara hope dengan kenyataan, itu problems. Jadi teman-teman sekalian silakan aja cari sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dan kenyataannya itu mengecewakan, berarti itu layak untuk dikritik. Saya contohkan misalnya seorang anak orang kaya, lalu dia buat bisnis dan bisnisnya kacau. Nah, kita bisa teliti itu. Tapi kalau misalnya seorang anak kaya, dia buat bisnis dan ternyata bisnisnya berhasil, kita bisa ambil juga penelitian. Apa yang kita ambil? Bagaimana dia bisa mempertahankan bisnis itu bisa berhasil. Cuma tidak menarik untuk diteliti. Biasanya para dosen akan meminta yang ada masalah gitu ya, yang ada masalah. Jadi dalam judul kita itu tentu harus ada masalah. Kalau tidak ada sesuatu hal yang masalah, itu susah sekali untuk kita jadikan sebagai alasan untuk judul kita. Jadi teman-teman sekalian silahkan gunakan 3 cara. Yang pertama, teman-teman bisa cek dulu berbagai macam repositori untuk melihat judul orang lain, lalu diambil bagian untuk kita. Jadi inspirasi ya, bagian untuk kita. Yang kedua adalah dengan tema besar. Kira-kira tema apa yang sedang panas atau hit ya. Itu paling seksi ya, paling bagus untuk teman-teman angkat. Biasanya pembimbing akan suka gitu untuk model-model seperti ini. Yang ketiga itu adalah teman-teman cari dulu problemnya ya, problem atau masalah apa yang ingin diangkat. Jadi dari situ bisa membuat judul. Oke, teman-teman sekalian, dari 3 cara tadi, judul itu harus memenuhi persyaratan. Syarat pertama, judul itu adalah
dia harus ada apa yang menjadi ukurnya. Oke. Ada 3 syarat dalam Oke teman-teman sekalian, ada 3 syarat dalam membuat judul. Pertama, apa yang diukur? Yang kedua, metode apa yang digunakan? Yang ketiga, dalam rangka apa atau objeknya apa? Saya contohkan dengan menggunakan rumus ini. Contohnya adalah efektivitas hipnoterapi dalam mereduksi tingkat stres. Kita masukkan dalam rumus tadi. Apa yang diukur? Yang diukur adalah efektivitas. Apa metodenya? Metodenya adalah hipnoterapi. Lalu dalam rangka apa atau objeknya apa? Objeknya adalah mereduksi tingkat stres. Jadi mau dia kualitatif atau kuantitatif, dia harus menjawab 3 hal ini. Apa yang diukur, apa metodenya, apa objeknya. Kalau sudah melalui 3 tahapan ini, maka bisa dipastikan judul teman-teman sekalian pasti bagus dan biasanya akan di-accepted ya oleh pembimbingnya atau di ACC oleh prodi masing-masing. Nah teman-teman sekalian juga saya akan sharing kepada teman-teman sekalian, ini adalah aplikasi atau link ya, ini adalah link untuk melihat judul-judul yang ada di luar sana. Saya dapat dari teman yang sudah dokter ya. Nah kita cek saja ya. Ini bisa di-download ya nanti skripsi atau tesis atau disertasi yang ada di sini itu gunanya untuk membuat literatur review. Jadi LR-nya harus dibuat dulu. Nanti teman-teman sekalian akan buat pendahuluan dari sini. Jadi di sini juga bisa menjadi akses utama atau cara lain untuk mendapatkan judul. Ya, kita lihat judul yang di luar negeri sana. Apa judulnya? Ini di sini isinya skripsi, tesis, disertasi orang yang ada di luar negeri. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Saya buat dulu kata kuncinya misalnya counseling karena saya orang counseling. Saya try. Oke. Ya, ini banyak sekali teman-teman sekalian. Ini judulnya. Jadi teman-teman bisa gunakan ini sebagai langkah untuk mendapatkan judul baru. Nah, ini ada sekitar berapa ini? Banyak sekali ya. Wah, ini sangat banyak ya, teman-teman sekalian. Silahkan, ini bisa di-download ya, ini gratis. Jadi teman-teman silahkan saja memulai dari sesuatu yang sudah ada. Jangan memulai dari yang nol. Ini kebanyakan rekan-rekan mahasiswa, teman-teman pasca sarjana itu memulai dari nol. Atau teman-teman peneliti itu memulai dari nol. Padahal kita nggak boleh mulai dari nol. Kita harus ada landasan utama dalam membuat karya ilmiah. Nah, ada satu lagi link yang bisa kita gunakan. Ya sama, saya dapat dari teman saya juga untuk melihat ini ya. Oke, ini bisa di-download ya. Ini teman-teman bisa di-download di sini full. Ini full ya. Ini misalnya ada berapa ini? Kita coba dulu. Oke, kita open ya. Nah, ini dia open. Kita open, kita buka. Nih dia ada sekitar 151 halaman. Ini teman-teman bisa ambil ini. Tuh, sebanyak ini ya. Silakan teman-teman, jangan sampai dilewatkan kesempatan untuk memudahkan diri kita. Nah, apakah ini salah? Ya, salah itu copy paste. Tapi kalau kita mendapatkan inspirasi dari judul orang lain, kenapa tidak? Jadi teman-teman sekalian, gunakan 3 cara tadi. Lihat judul orang, atau ambil tema besarnya apa, atau kita mulai dari masalah. Jadi silahkan teman-teman pilih ya, jangan asal buat judul. Nah, ini menjadi besar masalah itu adalah ketika kita asal buat judul, lalu judul itu diterima di ACC oleh pembimbing atau di ACC oleh kampus, lalu setelah kita di ACC kita bingung dapat literaturnya dari mana. Nah, dari sinilah untuk menghentikan kebingungan itu, kita mulai tidak boleh dari nol. Kita harus punya modal dulu. Nah, modalnya ada di sini. Saya cari lagi misalnya tentang counseling di
open access, tesis, dan disertasi. Oke, agak lambat ya karena internet saya juga. Oke, di sini bisa dicari ya teman-teman sekalian, kita mau apa gitu ya. Silahkan dipilih ya. Banyak sekali ya. Silahkan. Nah, teman-teman sekalian bisa melihat kira-kira mau tentang apa dan bagaimana. Nah, agar teman-teman tidak bingung ya, silahkan isi aja di sini. Mau apa, judulnya apa, nanti dicari, di search di sini. Oke, mungkin itu dulu. Nah, saya akan buat ini berseri. Mungkin 2 hari lagi kita akan buat cara membuat pendahuluan yang menarik sehingga di ACC oleh pembimbing kita, dan sampai nanti seri terakhir sampai kesimpulan. Lihat terus video-video kita. Semoga ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Untuk link ini akan saya masukkan dalam deskripsi. Dukung terus channel ini, semoga bermanfaat. Harus selesai tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.